penulis ini punya keberpihakan ke korban. Jelas dia keberpihakannya ke korban dengan menyajikan data-data jumlah, bentuk kekerasannya seperti apa. Itu dijelaskan. Pertama, buku ini seakan-akan mengajak kita, ayo kita belajar lagi sejarah, ayo kita memahami tingkah laku pelaku, ayo kita memahami perasaan korban, ayo kita memahami keadaan keluarganya. Ternyata begini rasanya ketika kehilangan keluarga gitu. Ada yang buku ini sebagai jalan masuk pertama gitu loh. Kalau kita mau mengenal Orde Baru, Yes. pintu masuknya ya udah lewat buku ini. Jadi itulah urgensinya kita misalkan membaca sejarah gitu ya. Istilahnya kita tidak hanya merawat ingatan terkait dengan fenomena-fenomena atau event-event yang terjadi di masa lampau, tapi juga kita memunculkan kritisisme di dalam benak kita gitu. Mereka hilang tak kembali. Ini adalah gambaran secara umum yang dilakukan oleh Orde Baru, bahwa orang-orang yang dipenjara, dijadikan tahanan politik, terus dibunuh dan sebagainya, nggak akan kembali lagi gitu. Pendekatan sejarah itu pasti harus beradaptasi lah gitu. Bagaimana memperkenalkan sejarah itu supaya kita bisa sampai tingkatan tadi, level tadi, punya kesadaran politik gitu. Dari buku yang istilahnya tipis untuk sebuah zaman yang panjang gitu ya, dibahas gitu, sangat menarik lah. Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, dimanapun kalian berada, so welcome again. Kita ada di podcast Teman Ulas. Oke, kali ini kita kedatangan dua orang kece. Oke, dan kita akan membahas sebuah buku baru ya, baru banget. Oktober ini ya Bang Zik. Oke. Oke, sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Boleh dari yang paling ujung? Namanya Bang siapa? Oke, saya Ziki. Apalagi perkenalannya apa aja nih? Mungkin nama apa gitu? Atau Saya anggota teman baca juga, tapi sekaligus lagi concern ke pendidikan sih hire ini. Iya sih. Oke, abangnya? Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya Nesta, saya asli Dompu. Saya kuliah di UIN Mataram. S1 udah selesai, terus sekarang di Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan semester 3 sekarang. Oke. Kalau saya guys, nama saya Fikri ya. Saya juga semester 3 sama S1. Oke ya. Saya juga semester 3. Apa tuh? 3. Dokter. Ya, apalah. S3 kehidupan. Oke, semester 3 kehidupan. Oke, jadi kali ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat menarik. Ini adalah sebuah buku yang wadidaw lah ya. Judulnya itu adalah Mereka Hilang Tak Kembali. Oke, kita sudah berkenalan, kita sudah membuka, jadi kita akan sedikit-sedikit membahas tentang kesan umum dari buku yang telah kita baca. Boleh dari Bang Ziki dulu nih, gimana? Kesan ya. Iya, kesan umum. Mungkin cerita sedikit kenapa sampai membaca buku ini gitu ya. Yes. Yang pertama pastinya saya tahu buku ini karena lewat di Instagram saya. Terus akhirnya apa nih? Terus ya check out, beli, terus baca. Kesan pertama, buku ini apa ya? Bagi saya sesuatu yang keren gitu ya. Karena ketika kita membaca, kita tuh diajak ngerefleksi gitu loh, kejadian-kejadian seperti itu sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi merasa oh ada ya buku kayak gini, maksudnya dengan bahasa yang maksudnya familiar dengan kita gitu loh, nggak sulit juga bahasanya gitu sih. Itu sih kesan pertama. Oke, menarik kesan pembukanya. Bagaimana dengan Bang Nesta nih? Kalau berbicara kesan, pertama saya sangat diajak lah untuk mengenal bagaimana situasi negara Indonesia yang katanya kaya dengan alamnya, yang katanya demokrasi, yang katanya kaya dengan budayanya. Ternyata ada peristiwa gitu yang harus kita tahu dan harus kita pelajari
bahwa jutaan masyarakat Indonesia yang dibunuh, disiksa karena untuk melindungi kekuasaan. Itu yang kesan awal yang saya dapat di buku ini, dan buku ini mengajarkan saya ternyata kita harus terus berjuang gitu, terus belajar dan terus mengingat kejadian-kejadian yang membuat kita nantinya akan sadar betapa kejamnya negara hari ini. Oke, dua pemuka yang sudah menggambarkan dengan sangat jelas ya tentang bukunya, guys. Ya, saya juga membaca buku ini dan ini bisa dibilang sebuah apa ya, guidebook lah atau manual book bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan manusia-manusia yang ada di Orde Baru. Ya, menarik banget, guys. So, kita akan gali lebih dalam, oke? Dan kita akan membahas intrinsik dan ekstrinsik dari bukunya. Bagaimana, guys? Oke? Boleh mungkin dari Abang Nesta dulu. Oke, berbicara tentang struktur buku ya. Ya. Pertama berbicara latar belakang di buku ini, saya memahami ternyata si penulis menginginkan masyarakat Indonesia ini lebih paham lagi terhadap sejarah gitu. Karena kenapa kemarin kita secara bersama melihat ternyata sejarah Indonesia mau ditulis ulang gitu oleh sang pemenang yang mengatakan ternyata rejim Orde Baru bukan rejim yang salah gitu, rejim yang jahat. Ternyata mereka adalah rejim yang membicarakan keadilan untuk rakyat katanya gitu. Makanya di buku ini secara struktur menggambarkan ternyata itu keliru besar gitu. Melainkan kita harus memahami sejauh mana kita berpikir, sejauh mana buku ini ditulis, dan kenapa sih kita perlu gitu memahami buku ini secara strukturnya. Karena memang di beberapa babnya menjelaskan tragedi-tragedi yang terjadi mulai dari 1996, 95, 74, terus sampai di titik akhirnya berbicara tentang reformasi 1998. Itu cukup banyak sekali pembantaian-pembantaian terjadi di Orde Baru gitu. Makanya kita mengatakan bahwa ini adalah kecacatan sejarah yang harus benar-benar kita pahami gitu. Tapi kalau menurut Bang Nesta sendiri terkait dengan model kepenulisan dari sang penulis, kan ini ditulis oleh ada 4 orang gitu ya. Bagaimana sih menurut Bang Nesta terkait dengan narasi yang digunakan atau mungkin struktur dia dalam per bab itu, bagaimana tanggapan Bang Nesta terkait itu? Oke, yang saya pahami ya menggunakan cara pandang saya, dan saya udah membacanya juga. Sang penulis menulis buku ini kebanyakan juga dimasukkan ejaan-ejaan lama gitu yang memperkuat ternyata buku ini benar gitu menurut dokumen-dokumen lama, pendapat-pendapat orang yang benar merasakan bagaimana sih Orde Baru waktu itu. Itu yang dipaparkan di buku ini, dan buku ini juga sangat sederhana juga menggambarkan bagaimana tanggalnya, bulannya, terus orang-orang yang dikriminalisasi, dipenjara, bahkan dibunuh, itu dijelaskan secara sederhana oleh buku ini. Dan bagaimana buku ini menjelaskan juga ternyata penulis menginginkan kita memahami buku ini menggunakan cara pandang yang sederhana juga gitu, supaya kita nggak terlalu bias membahas bagaimana sih sejarah yang terjadi gitu. I see, menarik ya. Bagaimana dengan Bang Ziki terkait dengan struktur ataupun narasi yang digunakan oleh penulis yang ada di dalam buku itu? Oke, secara intrinsik gitu ya. Ya, secara intrinsik. Secara intrinsik mungkin ini buku memuat kajian yang kompleks gitu. Sebenarnya banyak. Terus jadi gini, kita ngomongin Orde Baru Ya. itu ada masa di situ, ada 32 tahun. Kita ngomongin Orde Baru itu berarti di tahun itu, di 32 tahun itu. Nah, selama 32 tahun itu ada banyak terjadi peristiwa-peristiwa gitu. Dan itu rentan waktunya mungkin dia
ada yang rentan waktunya misalnya dari 65 ke 66 itu pun masih ada rentetannya gitu. Peristiwa itu saling tumpang tindih. Jadi segitu karena banyaknya itu gitu. Nah, tapi di buku ini itu dirangkum gitu. Peristiwa-peristiwa itu dirangkum menjadi di satu buku ini gitu. Peristiwa-peristiwa yang banyak itu tuh dirangkum. Terus kalau secara kepenulisan ya, kalau dilihat dari latar belakang penulis, kalau kita baca di sini di bukunya latar belakang penulis ini rata-rata mereka sarjana sejarah. Jadi mereka ini orang sejarah gitu, empat-empatnya gitu. Orang sejarah. Dan ini caranya si penulis menyampaikan narasinya itu seperti kita baca kayak karya jurnalistik gitu loh. Jadi dia menyajikannya itu seperti tulisan jurnalistik. Dan kita tahu ya, kadang-kadang buku-buku sejarah gitu kan selalu narasinya kaku, pakai bahasa-bahasa akademis. Nah, tapi di buku ini dia menggunakan gaya bahasa atau penulisan jurnalistik. Jadi enak dibaca gitu loh. Dan pemilihan-pemilihan katanya pun enak, mengalir gitu loh. Kita baca buku ini mengalir gitu. Agak nggak sulit untuk kita memahami gitu. Nah, seperti tadi misalnya disebut sama Nesta tentang ejaan lama. Nah, jadi di buku ini saking memastikannya ya, kayak tadi misalnya ini kan buku ini ditulis untuk sebagai counter narasi ya, dari negara ingin menulis ulang sejarah gitu. Terus ditambah lagi Fadlizon yang menyatakan ada pernyataannya yang bilang kekerasan seksual atau pemerkosaan massal itu tidak ada datanya, begini begitu. Sedangkan itu banyak, dan di buku ini maksudnya kita dijelaskan, kita dikasih lihat kalau ternyata data-data itu dengan ejaan-ejaan lama itu ya. Jadi berita-berita di tahun-tahun itu kan mereka menyajikannya apa adanya gitu loh. Jadi ejaannya memang di tahun itu ejaannya seperti itu, dan itu dia tulis di sini gitu. Jadi meyakinkan kita kalau peristiwa itu memang ada dan datanya ada dan tulisannya pun ada gitu loh. Di berita-berita apa itu ada. Itu secara format penulisan ya begitu. Sama ini pemilihan isunya yang saya suka dari buku ini. Jadi ada isu perempuan di situ masuk, ada isu buruh di situ masuk, terus isu militer itu masuk. Jadi dia dia tidak tebang pilih gitu, dia tidak fokus ke satu hal, tapi dia memasukkan gitu loh, isu feminismenya ada, semua masuk di situ gitu. Itu sih sementara dari saya. I see, oke ya. Dapat gambaran lebih jauh ya tentang intrinsik, dan ya saya juga baca, dan memang pembacanya itu istilahnya tidak sesulit buku sejarah yang seperti Bang Riki bilang gitu, yang umumnya baku dan akademis gitu. Tapi saya punya pertanyaan nih kepada teman-teman. Adakah mungkin kayak kesulitan atau mungkin suatu masalah yang timbul ketika membaca buku ini? Kesulitan ya, misalkan mungkin ada sebuah hal yang kayaknya kurang jelas mungkin, atau ada mungkin hal yang memang kurang tepat gitu ditemukan, atau tidak ada gitu. Kalau sepanjang pembacaan saya ya, saya rasa ini lengkap gitu, karena gini, setiap dia buku ini menceritakan, membawakan narasinya gitu ya, selalu diisi sumbernya dari mana gitu. Okay. Nah, itu tepat menariknya tulisan ini gitu loh. Beda kayak buku-buku sejarah. Kalau buku-buku sejarah pada umumnya gitu kan secara akademik gitu kan. Iya. Kadang sumbernya kayaknya nanti di daftar pustaka atau apa. Yeah. Dia langsung menyarankan di sana gitu.
sumbernya dari sini, jadi enak kan kita baca gitu. Apalagi buat saya pribadi ya, maksudnya gini, buku-buku yang direkomendasikan atau yang jadi sumber-sumbernya penulis ini di sini, saya sebagian besar sudah membaca gitu. Jadi ketika membaca ini, itu yang saya bilang mengalir gitu. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang ketika saya membaca, oh iya ya, kayak di buku ini kita langsung feeling, oh iya bener ya di buku ini, oh ternyata begini, mengingatkan kita dengan bacaan-bacaan kita sebelumnya gitu. Gitu. Jadi kalau dia tanpa menggunakan sumber-sumber, mungkin kita ketika baca ya seolah-olah buku ini ya sumber utama gitu, tapi dia menyajikan kalau ada lagi sumber-sumber yang lain. Kayak tadi mungkin karena tadi ya tujuannya kan untuk mengcounter narasi itu. Mungkin di sana sih pikiran saya nih, mungkin penulis ingin memberitahu gitu, kalau terlalu banyak sumber-sumber itu yang mau dibilang mana nih buktinya gitu ya, tapi terlalu banyak gitu loh sumber itu. Yes. Bagaimana dengan Abang Nesta? Apakah ada tanggapan? Kalau mengenai kesulitan ya atau sesuatu yang ditulis dalam buku ini, misalnya beberapa peristiwa, kita akan sangat jelas dan memahami juga, karena di buku ini juga dijelaskan bagaimana latar belakangnya, siapa yang mendanai, apa kepentingannya. Makanya seperti yang dibilang sama Bang Jiki tadi, ini sangat berkaitan dan sangat mudah untuk kita memahami, karena benar-benar disajikan gitu. Dan di buku juga ini kan menggunakan catatan kaki dia. Di tiap paragrafnya ada langsung kutipannya di bawah. Ternyata inilah orang yang mengatakan peristiwa ini, ternyata ini loh orang yang mengatakan korbannya dan sebagainya. Begitulah dengan buku ini. Ya, mantap, menarik. Ya betul ya teman-teman. Jadi ini buku yang sangat cocok untuk teman-teman ketika sambil makan gitu dibaca ya. Karena tidak sulit, sekali lagi kami bilang, dan juga sangat lengkap gitu. Ketika dia misalkan mengutip ada sebuah kejadian, jadi dia itu langsung memberikan ya, ada kayak dari Tempo lah misalkan, atau dari Detik, ataupun dari buku gitu. Oke. Sama ini ada hal yang memudahkan gitu loh. Ketika saya membaca buku ini. Jadi gini, secara fisik ya, buku ini dia nggak besar gitu loh, dia kecil. Enak, maksudnya kita megang itu enak di satu sisi, dan dia apa ya? Dari ukurannya ya, ini enak dipegang gitu loh. Dan mudah itu yang membuat kita mudah. Jadi dan buku ini maksudnya seperti tadi yang saya bilang gitu ya, jadi ini kerangkuman peristiwa gitu. Rangkuman peristiwa itu diringkas, maksudnya masuk ke dalam buku setipis ini, maksudnya ini buku nggak tebal gitu loh. Dan ini kita bawa kemana-mana itu ya enteng aja gitu loh. Ya itu sih dari hal yang memudahkan untuk buku ini. Benar-benar buku ini kayak ditujukan untuk memang harus kalian baca gitu loh. Dari setting apa semua ini enak, memang enak dibawa kemana-mana itu enak gitu. I see. Mantap ya. Oke. Mungkin kita bergeser sedikit terkait dengan segi ekstrinsik atau hal lain selain dari naskah bukunya sendiri nih. Bagaimana dengan teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi terkait dengan segi ekstrinsik dari bukunya? Ekstrinsik dari siapa lu nih? Kamu dulu. Saya. Oke. Ekstrinsik ya. Kayak tadi ya saya udah singgung masalah isu-isu tadi kan, itu dia memasukkan isu-isu itu ada tentang perempuan, tentang buruh, tentang militer gitu. Nah, yang ekstrinsiknya lagi yang saya lihat itu gini, dari gaya populer itu, penulisan yang populer itu, saya menemukan gini, ada kata-kata yang dia konsisten nih dari awal sampai akhir. Konsisten. Di situ terlihat, maksudnya penulis ini punya keberpihakan ke siapa gitu. Jadi jelas. Jadi kita baca ini, penulis ini punya keberpihakan ke korban. Jelas dia keberpihakannya ke korban dengan menampilkan, dengan menyajikan data-data jumlah, bentuk kekerasannya seperti apa. Itu dijelaskan bagaimana, terus kata-kata itu loh, kalimat-kalimat, percakapan-percakapan yang dia kutip dari
dari sumber-sumber kan, banyak sumber-sumbernya tuh. Betul. Kayak ada di sini perkataan apa sih yang tentara bilang ketika mereka ngeberondong orang gitu kan. Ya, ada. Kayak gitu, apa ya kata-katanya ya? Saya menarik gitu. Masih Mana dia? banyak. Tembak, masih banyak nih ya. 15 menit. Ngeri saya nih. Mana dia? Jadi bagian Nah ini Apa? bangsat pelurunya habis gitu. Ketika dia nembak ya, terus habis pelurunya. Dia bilang bangsat pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak, habisi saja. ya. Nah, jadi begitu dia pakai bahasanya gitu loh. Dan itu kutipan ya. Ya. Itu ada datanya loh, itu si kata itu. Gitu. Hmm. Kalimat itu ada. Jadi begitulah caranya dia nembak gitu loh. Ketika habis pelurunya, mana lagi gitu loh. Segitunya cara ngebantai orang tuh begitu gitu loh. Nah kayak gitu. Masa iya kita mau mau bilang oh itu kejadian nggak ada fakta, nggak ada buktinya apa gitu loh. Itu sih. Oke. Secara ekstrinsik. Terus yang menarik lagi dari buku ini si penulis menuliskan penuh ya dengan detail jenis-jenis operasi-operasi itu. Betul, Operasi-operasi betul, militer ya, itu dia jelaskan. Ini banyak loh operasinya gitu loh, kayak di Aceh di GAM. Ya. Nama operasinya apa, tahun berapa, operasi ini namanya ini, terus kayak di Timor Leste juga begitu, Ya. operasi Seroja itu yang keberapa gitu kan, ada yang sampai banyak gitu. Itu sih dia jelaskan itu operasi-operasi itu gitu. Sedetail itu deh yang jelasin dengan di buku setipis ini. Oke. Mantap. Berarti sangat lengkap ya penjelasannya. Bagaimana dengan Bang Nesta terkait dengan segi ekstrinsik dari buku ini? Kayak yang saya pahami tadi di latar belakang juga udah panjang dan mengenai isi ya. Pertama buku ini seakan-akan mengajak kita, ayo kita belajar lagi sejarah, ayo kita memahami tingkah laku pelaku, ayo kita memahami perasaan korban, ayo kita memahami keadaan keluarganya. Ternyata begini rasanya ketika kehilangan keluarga gitu. Ternyata gini rasanya diancam sama negara gitu. Ternyata begini rasanya kita enggak merasakan yang namanya kebebasan. Dijelaskan semua dalam buku ini. Bagaimana operasi-operasinya tadi. Dan operasi itu enggak muncul tiba-tiba gitu. Melainkan operasi ini muncul atas dasar keinginan negara. Ternyata PKI itu harus dimusnahkan gitu. Ternyata gerakan rakyat harus dimusnahkan. Ternyata gerakan mahasiswa harus dimusnahkan karena itu adalah ancaman bagi kita. Itu juga yang dijelaskan dalam buku ini. Karena kenapa? Karena berangkat ternyata negara Indonesia udah menganut satu sistem yang namanya kapitalisme. Yang akan anti terhadap rakyat. Begitu. Oke. Sia-sia. Menarik ya. Oke. Mungkin kita akan berlanjut nih dari teman-teman sendiri. Kan ini mengusung Orba ya, sebuah, kalau saya bilang ya, dia itu seperti gua gitu. Semakin kita susupi semakin banyak cabang gitu, dan cabangnya itu akan menuju ke masing-masing pihak-pihak yang ternyata sangat dekat dengan rezim ya, pemerintahan gitu. Tapi dari teman-teman sendiri, di isu yang menurut teman-teman itu yang paling menarik, yang sentral lah bagi teman-teman itu yang mana? Siapa yang mau jawab duluan? Isu sentral orang yang paling tua. Oke, waduh. Oke. Memahami buku. Oke, silakan Bang Siki kalau gitu. Isu sentral ya. Ya, yang menurut Bang Siki kayaknya ini deh yang penting menurut saya gitu. Ya kayak tadi, maksudnya Gimana? tujuannya penulisan ini gitu loh. Itu sentral sih tujuannya dia menulis Oke. ini gitu. Sebagai counter narasi. Dan ini maksudnya gini ya, kayak kita melihat, pernah nggak sih baca buku sejarah yang ketika kita baca kok kita suka dengan buku itu? Ada nggak sih? Pernah nggak sih kita baca buku sejarah dan buku ini menyajikan itu gitu loh. Kayak tadi misalnya untuk membantah itu kan, kayak tadi apa perkataan-perkataannya Fadlizon, apalah tingkah laku yang sekarang gitu, kayak gitu. Terus apa deh?
Isu sentral. Isu sentral ya. Isu sentral. Isu sentral kayak tadi itu, terus dia mau memastikan kekerasan itu ada gitu aja sih. Hal-hal yang ditulis di situ dan itu tidak pernah terselesaikan sampai sekarang gitu loh. Oke. Itu sentralnya. Terus kenapa yang menjadi sentral juga untuk mengingatkan kita gitu loh. Jangan melupakan itu, karena dengan penulisan sejarah baru ya. Misalnya negara ini menulis sejarah baru. Itu ada upaya-upaya untuk mengajak kita melupakan yang kemarin itu. Yang kemarin itu kita normal ya sudah gitu loh. Sudah berlalu, tapi hal yang sudah berlalu itu belum selesai gitu loh. Itu ada korban apa gitu. Makanya gitu kan perspektifnya kan dia punya keberpihakan ya ke korban gitu ya. Kayak tadi dijelasin sama Nesta, gimana sih rasanya jadi korban? Nice. Gimana sih rasanya anaknya yang diculik, terus misalnya kayak ketika 65 tiba-tiba bapaknya diambil hilang mana nih gitu. Iya. Terus kasus-kasus misalnya Petrus, bagaimana ya, maksudnya situasi itu ya, kita bangun pagi gitu ya, jogging, tek lihat kok ada mayat di sebelah apa nih gitu kan bingung kan gitu kan. Iya, Maksudnya iya, Petrus betul, itu betul. begitu kan, jadi Betul. mayat itu ya dibuang aja gitu di jalan gitu. Jadi gimana sih rasanya, psikologi apa yang dapat lari-lari gitu kan, misal pagi-pagi bangun terus kita jogging santai gitu, terus tiba-tiba yuk kok ada kepala. Apa yang kita mau normalisasi di sana gitu loh, hal-hal begitu yang belum selesai itu hal gitu. I see. Oke, mantap. Bagaimana dengan Bang Nesta nih terkait dengan dari banyaknya isu yang menurut Bang Nesta ini isu yang sentral gitu? Ngeri ya yang dibahas sama Bang Jeki tadi. Banget. Nyambung ya Bang mengenai isu sentral. Tadi kita udah menjelaskan juga gitu mengenai Orde Baru, dan perlu kita catat kemarin ada yang namanya acara pemberian gelar pahlawan gitu. Wah. Ini hal yang perlu kita ingat. Kok bisa gitu Prabowo memberikan gelar pahlawan kepada orang yang berkuasa selama 30 tahun dan membantai jutaan manusia gitu. Dari sisi apanya gitu. Itu adalah isu-isu juga yang harus kita bicarakan mengenai kekejaman dia, dan tadi juga pemerkosaan massal yang dilakukan, dan itu menjadi ajakan kita juga sebagai mahasiswa, sampai kapan gitu kita akan merawat hal-hal seperti itu. Ya hari ini ada juga di Polda 6 kawan kita yang ditahan. Iya. Dan kenapa hal itu terjadi? Ada Kenapa orang, gitu? Ada 6 orang. Itu kan berbicara tentang isu yang hari ini akan kita kaitkan. Ternyata di Indonesia hal-hal seperti itu adalah hal biasa bagi negara. Hal biasa. Ya. Oke, mantap. Terus dan hari ini yang jadi presiden itu ABRI, Pak. Ya. Tentara gitu. Ya bagi kita di kalangan mahasiswa, ya namanya TNI, ya namanya polisi, kalau kita mengetahui sejarah peradaban masyarakat dunia atau hadirnya negara, hadirnya mereka untuk apa? Untuk melindungi kekuasaan, dilatih untuk membunuh, dilatih untuk memenjarakan rakyat. Itu yang menjadi tugas mereka, dan itu adalah isu yang harus kita bicara secara bersama, dan di buku ini juga dibahas bagaimana TNI itu melakukan hal seperti itu. Dengan mudahnya dia memanggil orang tua kita di waktu itulah. Terus istrinya dipanggil, anaknya diculik, dan bahkan anak gadisnya sampai diperkosa dengan mudah gitu oleh TNI. Bisa kita bayangkan bagaimana kejamnya Orde Baru di zaman itu. Itu sih. Oke, kita semakin masuk guys ke dalam gua Orde Baru ya. Ya begitulah guys, suasananya ya sebetulnya digambarkan ya begitu. Nah, tapi ada hal menarik juga yang saya pikirkan dari tadi ya, terkait dengan kondisi masyarakat ketika masa Orde Baru, yaitu terkait dengan bagaimana represi otoritas seorang Soeharto ya, terkait dengan kondisi masyarakat di Indonesia.
Dan saya tertarik, mungkin teman-teman bisa menyampaikan sedikit ya gitu. Bagaimana sih pandangan teman-teman terhadap hegemoni kekuasaan dari seorang Soeharto terhadap kultur masyarakat, ya kan? Karena maksud saya dia tuh sudah istilahnya bertahan atau menjabat dalam waktu yang lama, 32 tahun, dan menjadi seorang presiden di negara yang besar gitu. Itu kan sebuah pertanyaan yang patut kita pertanyakan gitu kan ya. Bagaimana hegemoni dia begitu. Oke, gimana tanggapan teman-teman gitu? Sebelah. Oke. Kalau dari tadi Bang Jik itu yang pertama ya. Mengenai lingkungan ya dan keadaan masyarakat dan dinamika perkembangan politik Indonesia. Yes. Soeharto 32 tahun, terus ada 6 kalau nggak salah wakilnya selama dia memimpin, dan berbicara keadaan masyarakat, dia melaksanakan yang namanya pernyataan-pernyataan pembenaran bahwa TNI lah yang paling benar gitu di kalangan masyarakat. Dia menggunakan 2 cara, yaitu pertama hegemoni kekuasaan, dan kedua menggunakan perangkat keras negara. Di zamannya Soeharto, bahkan kemarin saya pas balik menanyakan ke kakek saya, gimana sih pemerintahan Soeharto di zaman itu yang ada di desa. Dan sampai hari ini di kampung saya, ketika ada TNI yang balik, bukan TNI penyebutannya tapi ABRI. Bahkan sampai hari ini, kenapa? Karena itu adalah hegemoni kekuasaan, ABRI. Dan mahasiswa yang balik ketika ingin mengajak masyarakat melakukan bakti sosial, itu susah. Dan ketika ABRI yang balik, 1 atau 2 orang, satu kampung melaksanakan kegiatan itu. Kenapa? Karena di masyarakat kita masih mempercayai bahwa perkataan TNI, perkataan ABRI itu yang paling benar, yang harus didengarkan. Karena hegemoni itu masih terasa sama masyarakat. Kalau nggak mendengarkan TNI ini, ABRI ini, mungkin kita akan ditembak. Itu yang udah ditanamkan sama masyarakat sampai hari ini. Itu yang terjadi di kampung saya. Dan lucunya lagi, di kampung itu secara terang-terangan kalau mau ikut TNI, ikut polisi, itu menggunakan ratusan juta. Oke. Jelas. Kenapa masyarakat dan pemuda yang baru lulus SMA ingin jadi TNI? Karena tadi hegemoninya Soeharto masih melekat sampai ke akar-akarnya. Dengan jadi TNI kita bisa keren gitu, dengan jadi polisi kita bisa membanggakan orang tua. Akhirnya muncul yang namanya halo dek. Pasti didengarkan itu. Itulah yang terjadi di lingkungan kita hari ini. Kalau kita berkaca kenapa hal itu terjadi, ya karena itu Orde Baru selama 32 tahun itu masih menyisakan luka, masih menyisakan ingatan yang membuat masyarakat itu nggak akan lupa dengan hal itu. Dan bahkan banyak yang sadar, tapi kesadarannya itu nggak sepenuhnya bisa membuat dia untuk mengajak orang lain melakukan perubahan. Karena apa? Yang lain juga belum sadar gitu. Yang lain juga masih terhegemoni oleh kekuasaan itu. Itu sih. Masih. Ini sangat unik ya, karena kita bisa melihat bagaimana kekuatan hegemoni bisa terjaga sampai menjadi budaya gitu. Bayangkan seorang mahasiswa yang sebetulnya punya pemikiran yang progresif dan memang sebetulnya ya harusnya progresif gitu ya, malah istilahnya dinomorduakan, kalah sama yang jadi ABRI dalam tanda kutip gitu ya. Oke. Tapi saya ingin bertanya sedikit kepada Bang Nesta nih terkait dengan hal seperti itu. Menurut Bang Nesta sendiri ya, mengapa sih kultur yang seperti itu masih bisa terjaga gitu? Istilahnya tak lekang zaman gitu. Apakah ada kondisi sosial tertentu, misalkan ada hal terkait dengan ekonomi dan pendidikan mungkin, atau apa gitu? Mengenai hal itu kenapa masih terjadi sampai hari ini? Kalau saya memandang situasi pendidikan kita di Indonesia, situasi pendidikan di Indonesia itu mempelajari sejarah juga, dan sejarah ditulis oleh orang-orang yang menang. Dan sejarah kayak yang dibilang kita tadi, bagaimana pembantaian komunis, itu nggak ada di pelajaran kita. Yang dimunculkan kan hanya sejarah pembangunan negara, sejarah Pancasila, sejarah rakyat. Sedangkan kayak pembantaian tadi nggak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah
Kalau nggak ada Soeharto, kalau nggak ada ABRI, negara Indonesia akan hancur lebur di zaman itu. Itu yang dimunculkan di masyarakat. Dan kita sebagai mahasiswa juga jarang mendiskusikan kebenaran itu kepada masyarakat. Jarang membaca buku, jarang menelusuri sejarah. Karena bisa kita lihat kenapa hal itu terjadi. Dan lagi situasi pendidikan Indonesia nggak mengharuskan kita untuk cerdas, tapi mengharuskan kita untuk tetap sekolah dan bayar kuliah. Itu yang terjadi. Oke. Mantap. Oke. Bagaimana dengan Bang Ziki sendiri terkait dengan yang seperti saya bilang tadi, kondisi rakyat dan di zaman Orba yang data dihegemoni oleh seorang Soeharto, sehingga mungkin muncul kultur-kultur yang talkang zaman juga, atau kultur-kultur yang istilahnya salah lah. Bagaimana menurut Bang Ziki? Nah, sebelum ke sana, Oke. kayak gini, kita melihat Orde Baru itu sebagai itu sistem. Oke, sistem. Jadi Soeharto itu pucuk dari apa tumbuhan gitu, pucuk. Oke. Jadi kita menumbangkan pucuknya gitu, yang turun Soehartonya kan. Tapi ada batang, ada akar, ada apa, semua itu ya itu sistem gitu loh. Oke. Itu sistem, Orde Baru itu sistem. Jadi Oke. yang kita tumbangkan kemarin tuh simbolnya pucuknya aja. Cek, dah itu kan. Sedangkan coba kita lihat orang-orang sekeliling dia gimana kabarnya nih? Orang-orang sekeliling dia nih. Orang-orang ring satunya dia nih. Gimana kabarnya gitu kan? Yeah. Sampai sekarang masih ada enggak dia? Kan kayak gitu, masih ada kan? Itu kalau kita melihat Orde Baru itu seperti itu gitu loh. Jadi bukan dia tumbang, bukan berarti dia hilang hilang gitu. Terus tergantikan apa reformasi gitu. Kayak gitu. Itu pertama gitu kalau melihat Orde Baru. Terus kenapa apa tadi di masyarakat gitu ya? Iya, ada kulturnya. Kultur itu ya. Kalau saya ngelihat sih ya sama gitu ya, dari pendidikan itu. Karena kultur itu ya memang dibangun. Ya. Karena nanti seperti di buku ini pun gini ya, kita memang sulit ya kalau kita mau masuk ke Orde Baru itu memang banyak sekali. Likunya banyak gitu loh. Dan mungkin terlalu banyak gitu untuk kita jalan masuk gitu loh. Tapi melihat adanya buku ini ya, buku ini sebagai jalan masuk pertama gitu loh. Kalau kita mau mengenal Orde Baru, Yes. pintu masuknya ya udah lewat buku ini sebelum baca buku-buku yang lain. Saran saya begitu saya untuk mengenal Orde Baru gitu. Jadi ketika kita baca ini kita nanti bakal tahu loh. Oh ternyata operasi ini menghasilkan apa namanya kebudayaan ini. Operasi ini menghasilkan kebudayaan ini, menghasilkan kebiasaan ini kayak gitu. Jadi kenapa dia melekat di masyarakat kita? Misalnya kayak tadi, misalnya ketika orang bangga gitu ya dengan seragam gitu. Itu kan tentang sejarah gitu, itu perjalanan sejarah. Gimana sih orang sebangga itu dengan seragam? Gitu. Terus itu kan di zaman itu kan operasi ya, maksudnya gini ya, di zaman Orde Baru itu kan orang informasi enggak kayak kita. Jadi hanya ada satu sumber dulu tuh. Misalnya TV, TVRI, ya udah dipegang pemerintah tuh. Jadi sumbernya cuma satu gitu. Jadi apapun sumbernya yang benar tuh ya memang yang megang ya memang militer gitu kan. Jadi sumber yang terbenar itu ya maha benar itu ya militer gitu loh. Nah ketika dia masuk misalnya ke desa kemana gitu, ya maha benar itu ya dia. Jadi apapun perkataannya dia ya kayak tadi misalnya pasti itulah kebenaran gitu loh. Dan masyarakat kita apa ya namanya dia membudaya gitu kan, dari tahun ke tahun seperti itu. Dan kalau kita ngomongin pendidikan memang kebodohan itu dirawat gitu. Kebodohan itu dirawat gitu. Kita mau pintar itu pasti apa ya, ketika misalnya kalau kita refleksi ke buku ini gitu. Kapan sih mulai gerakan-gerakan mahasiswa gitu loh. Itu kan di tahun-tahun 80-an. 80-an itu orang sudah mulai melakukan gerakan-gerakan gitu. Itu kan mereka melakukan gerakan-gerakan itu karena mereka membaca kan. Karena mereka tahu kan apa sih gelagat-gelagat ini gitu loh.
mereka tahu, mereka merasa oh ini ada yang tidak benar nih, mereka menyuarakan apalah gitu, terus nanti sampai akhirnya ya kayak tadi misalnya ditangkap di penjara apa begini, itu kan orang-orang kalau kita ngomongin pendidikan ya, kayak pendidikannya orang-orang yang ditangkap nih kira-kira pendidikannya bagus nggak sih? Oke. Pasti itu rata-rata ya, kalau kita lihat misalnya biografi apa itu orang-orang intelektual gitu aja sih, yang memberontak atau apa itu orang-orang intelektual. Jadi memang orang-orang yang pintar atau yang punya potensi gitu ya untuk mengerti peristiwa itu ya disingkirin aja gitu loh. Jadi memang kebodohan itu dipelihara, memang harus bodoh gitu ya sih. Iya. Gitu. Jadi makanya kita sampai sekarang gitu bangga dengan ini. Coba kalau makanya buku ini menjadi pintu masuk gitu. Supaya kita nanti misalnya pulang ke rumah atau ke desa gitu kan, ada bapak-bapak berseragam ngomong gitu kan, ya maksudnya ngobrol-ngobrol biasa gitu. Aja. Tapi kalau apapun yang dia bilang ya kita ngobrol gitu loh. Kalau dia salah, oh Pak keliru Pak, harusnya begini Pak gitu. Bukan ya ketika dia ngomong nanti oh ya benar Pak, benar aja gitu. Gitu jadinya kita putus lah budaya itu gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Bagaimana kondisi hegemon, dan yang terkait dengan kultur. Oke, saya ada pertanyaan lain yang menurut saya ini sangat menarik karena saya masih sering menemui di masyarakat, apalagi orang-orang yang orang tua umumnya ya, teman-teman, bahwasanya ketika saya bertanya gitu, bagaimana sih zaman Soeharto dulu gitu. Bahkan saya pernah lihat, tahu nggak sih? Engkel, di bawah engkel itu apa ya sebetulnya? Carry ya. Teman-teman pernah naik carry nggak? Oke ya, carry ya, yang ada tutupnya. Bemo. Ya open cup tapi ada tutupnya gitu ya. Nah kayak itulah carry ya kita nyebutnya. Nah di situ ada tulisan gitu. Ya ada tulisannya dibilang pokoknya di situ ada Soeharto terus piye zamanku enak ora kalau ya intinya zamanku enak lah gitu. Nah, berarti ada sebuah kultur yang terbangun bahwasanya di zaman Soeharto itu enak gitu. Nah, dan saya bertanya kepada orang tua lah gitu ya, saya bertanya, gimana sih di zaman Soeharto gitu? Enak, semuanya murah gitu. Hal-hal yang seperti itu yang sering saya temui ketika saya ngobrol dengan orang-orang gitu, yang istilahnya merasakan kehidupan yang damai ya sepertinya gitu. Padahal yang kita lihat di sini kan sangat berbeda gitu, 180 derajat berbeda gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya selalu masih memiliki istilahnya stigma yang positif terkait dengan zaman Soeharto gitu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah ada apa sih? Kenapa sih orang-orang tuh bisa seperti itu gitu? Siapa? Ya, saya nyambung tadi ya. Begitupun diceritakan sama kakek saya. Di zaman Soeharto enak katanya karena pertama dia menjelaskan ABRI dulu kan sampai turun-turun desa. Nggak ada pencurian, nggak ada kriminalisasi, nggak ada preman. Hanya desa itu aman. Dan yang dilarang dulu, kamu nggak usah cerdas, kamu nggak usah demo, kamu nggak usah protes negara. Karena kenapa? Yang dibangun sama rejim waktu itu ketika ada yang melawan itu langsung ditembak. Akhirnya budaya-budaya itulah yang coba dipaparkan oleh rejim di zaman itu. Yang tadi disampaikan oleh Bang Jiki, kita gobloknya dirawat gitu. Gobloknya dirawat, kita dilarang cerdas. Karena itu adalah ancaman bagi rejim. Itu adalah hal-hal enaknya yang diceritakan oleh kakek kita. Kenapa hal-hal enak aja yang dimunculkan? Karena propaganda semuanya itu sampai ke desa, itu disampaikan oleh TNI, oleh ABRI. Sedangkan kebenaran-kebenaran kayak tadi, pembantaian 1965, peristiwa Malari, terus Tanjung Priuk, Semanggi 1, Semanggi 2 itu nggak pernah dijelaskan. Karena apa? Karena media, terus tulisan, koran dan sebagainya itu diberedel sama negara. Nggak akan pernah disampaikan ketika ada peristiwa-peristiwa yang melanggar hak asasi manusia. Itu selalu dilarang sama negara.
Kenapa dia merawat itu? Karena dia menginginkan jabatan yang panjang itu selama 32 tahun. Ketika kebenaran saya melakukan pembantaian di sini, melanggar hak asasi manusia di sini diumumkan di masyarakat luas di Indonesia, masyarakat akan mengamuk. Masyarakat akan melakukan perlawanan. Hal itulah yang dijaga oleh Soeharto sampai antek-anteknya ke bawah, dan bahkan hari ini ya menantunya yang jadi presiden. Dan kemarin sekitaran 5.000 lebih kalau nggak salah jadi tahanan politik, mahasiswa, masyarakat, pemuda yang ada di Indonesia. Ya kenapa? Karena itu dia merawat titipan mertuanya ya. Buku di bredel. Iya kan? Itu yang terjadi di kita hari ini. Kita nggak mendapatkan namanya kebebasan. Itu yang coba dibangun oleh Soeharto dan antek-anteknya. Oke. Bagaimana dengan Bang Zik nih terkait dengan sana ya apa tadi? Astaga. Stigma enak. positif ya, stigma Stigma positif yang positif, muncul di ya. zaman Soeharto gitu. Yang Karena oleh gini, masyarakat. lagi-lagi ya ngomongin Orde Baru, seperti tadi media itu tidak banyak dulu. Maksudnya Oke. hanya satu sumber media itu ya cuma satu gitu dari pemerintah gitu. Nah jadi terus informasi tidak seperti sekarang nih, kayak kita nih apa-apa cepet-cepet gitu. Kalau dulu orang masih pakai surat menyurat tuh ada, Iya. radio apa kayak gitu tuh masih. Jadi kejadian gimana? Mungkin kejadian di Aceh, orang kita di Mataram ini ya aman-aman aja, tenang gitu loh. I see. Nggak tahu apa-apa di sana itu gimana tuh nggak tahu gitu. Seandainya tahu, itu pun narasi satu, Oke. sumbernya satu gitu loh. Tentang misalnya ngomongin GAM misalnya gitu, tentang ada pemberontakan di sana kan, tentara datang ke sana untuk mengamankan itu yang kita tahu di sini misalnya kita di Iya. Mataram tahunya gitu. Berarti kita baca berita itu, di sana memberontak nih, udah ditanganin sama TNI misalnya, udah ditanganin gitu. Jadi merasa aman gitu. Jadi kalau ada pemberontakan apa, ya kita mikirnya aman gitu loh. Nah misalnya kalau dari tadi ya teman-teman cerita minta cerita dari kakeknya atau apa gitu ya. Kalau saya itu karena gini, orang tua saya gitu ya, memang mereka ini besarnya memang rata-rata gitu ya, hidupnya itu di kota gitu. Dan beda ternyata orang melihat Orde Baru, orang yang tinggal di kota dan di desa itu ternyata beda. Oke. Ya. Nah, Lebih aman di kota itu lebih aman gitu. kenapa tuh? Kenapa? Dia cenderung tidak ada apa-apa, jadi seperti kemajuan gitu loh. Itu di kota, di pembangunan kayak gitu. Jadi kalau di desa itu terasa dia misalnya ada tentara masuk desa apa kayak gitu. Tapi kalau di kota mereka kan sudah makanya dia tenang gitu loh. Kayak penembakan apa itu, kalau kita cek gitu ya data-datanya, dia bukan di kota besar tempatnya. Oke. Gitu, bukan di sentral kota tempatnya, tapi di pinggiran mana gitu. Kayak gitu. I see. Oke, saya apa? Itu sih yang bikin orang merasa enak gitu hidupnya gitu. Oke. Karena enggak merasakan gitu kan, enggak merasakan, memang karena media juga, terus harga murah itu memang iya gitu loh. Iya. Beras apa kan sempat yang sembada pangan apa begini gitu tuh kan, beras apa, jadi semua orang bisa makan gitu loh. Memang itu di satu sisi benar gitu, tapi ada hal yang bergeser gitu, kebudayaan kebudayaan makanan kita itu loh, yang gimana nanti kalau kita ngomongin kapitalisme itu memang agak rumit sih, tentang pangan. Nice. Oke. Saya setuju banget ya terhadap statement teman-teman ya terkait dengan Orde Baru ya. Bagaimana sebetulnya Soeharto sangat jago menurut saya, sangat taktikal orangnya gitu ketika kita membahas ya terkait dengan stabilitas yang kita dengar dari orang-orang yang istilahnya berada di kubunya Soeharto istilahnya gitu ya. Bagaimana dia menjaga stabilitasnya itu sangat-sangat bagus sehingga dia punya citra dan tingkat kepercayaan penduduk terhadap ABRI gitu ya sangat bagus.
Menarik juga tadi, saya sangat tertarik dengan statement Bang Ziki bilang kalau Orba itu sebetulnya seperti sistem, seperti sebuah pohon gitu. Kita tuh sebetulnya hanya memetik gitu atau menebang nih pakai kapak besar nih kan mahasiswa nih. Ya, tapi cuma pucuknya aja. Sebetulnya kan masih banyak dahannya, bahkan akarnya masih kuat tertanam di dalam kulturnya kita gitu. Oke, terus ada hal lain gitu ya dari sekian banyaknya kejadian-kejadian yang ada nih ya teman-teman. Hingga saat ini gitu ya, apa relevansi dari buku ini atau apa relevansi hal-hal yang terjadi di Orde Baru itu masih terkait dengan zaman kita yang sekarang gitu? Ada nggak teman-teman temui gitu? Kalau keterkaitan ya mengenai situasi hari ini, kita kan masih dalam genggaman sistem yang sama ya. Sistem kapitalisme, imperialisme itu adalah musuh kita secara bersama. Kayak tadi di zaman Soeharto, bagaimana pembunuhan massal, terus penembakan sembarangan dan sebagainya, bahkan Marsina yang dibunuh, Wiji Tukul. Bahkan Wiji Tukul itu di dalam ceritanya dia menceritakan jangankan berbicara bagaimana dia untuk istirahat, untuk menyampaikan pendapat, di dalam kehidupannya saja dia jarang sekali ganti celananya karena hidupnya dikejar-kejar terus. Ya siapa yang mengejarnya? Yaitu Orde Baru. Begitupun Munir yang dibunuh, itu adalah sisa-sisa sistem yang bagaimana sistem itu merawat orang-orang yang melakukan pemberontakan itu akan tetap dilenyapkan, dibunuh, dan bahkan sampai hari ini semasih Indonesia menganut yang namanya sistem kapitalisme, hal-hal itu akan tetap terjadi. Hal itu akan tetap terjadi. Kenapa hal itu akan tetap terjadi? Kalau kita sering membaca ataupun memahami secara utuh kapitalisme itu apa? Kapitalisme kan adalah sistem politik dan ekonomi negara yang membicarakan tentang kekuasaan itu harus dipegang oleh segelintir orang. Dan kalau ada yang protes, dia akan ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Itu adalah sistem yang terjadi. Dan seharusnya kalau di dalam beberapa referensi yang pernah saya baca, sebenarnya 27 tahun yang lalu, 1998, seharusnya negara nggak harus reformasi. Di momen itu, seharusnya revolusi. Bagusnya. Seharusnya. Iya, karena kenapa? Karena reformasi itu sistemnya masih terjaga, masih dipakai. Kalau revolusi itu berbicara bagaimana sistem yang baru, kepemimpinan yang baru, tapi dipelopori oleh yang namanya gerakan rakyat, gerakan mahasiswa yang benar-benar membicarakan pertama keadilan secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokrasi secara politik, itu yang akan dibicarakan. Tapi 27 tahun yang lalu itu kan aksi-aksi yang terjadi, protes-protes yang terjadi, itu enggak membuahkan hasil yang hari ini kita inginkan gitu. Bagaimana kebebasan itu? Ya lihat aja, 6 kawan kita masih ditahan. Itu kan merupakan sistem lama yang masih mengakar hari ini yang membuat kita enggak mendapatkan kebebasan. Begitu yang terjadi hari ini. I see. Bagaimana dengan Bang Zik nih tanggapannya? Relevansi gitu ya. Iya, relevansinya. Relevansi apa sih yang masih terjaga, yang masih sama sampai hari ini gitu. Kalau saya melihat bagaimana cara negara menyelesaikan masalah. Oke. Kan gitu. Maksudnya peristiwa-peristiwa di buku ini itu kan sebenarnya kumpulan masalah-masalah yang bagaimana cara negara menyelesaikannya gitu. Oh iya Kan gitu. Kan gitu kan kumpulan masalah, peristiwa-peristiwa ini kan kumpulan masalah gitu. Terus bagaimana caranya negara menyelesaikan atau menggunakan pendekatannya apa gitu. Gitu. Misalnya kalau kita tarik mundur yang paling dekat ya mungkin 98 gitu ya. Ya. 98 ketika orang aksi demo apa gitu, mereka misalnya ditembak, terus ada yang ditangkap. Begitu caranya dia menyelesaikan masalah gitu kan.
caranya menyelesaikan masalah. Nah, kalau relevansinya sama hari ini saya dengan sekarang sama enggak? Sama kan? Caranya sama kan? Kemarin misalnya demo Agustus itu demo. Terus bagaimana caranya? Ditembak juga kan, walaupun dengan pakai gas air mata atau apa gitu kan, tembak jedar biar pergi gitu. Terus ditangkap. Sama kan? Cara menyelesaikan masalahnya sama gitu. Terus misalnya tentang isu-isu apa yang lain misalnya kalau ngomongin GAM misalnya, kalau kita tarik mundur lagi misalnya ngomongin GAM, kenapa sih dia memberontak gitu? Ada sebab dia memberontak. Bagaimana cara negara menyelesaikan itu? Cara menyelesaikannya dia dengan lebih keras lagi kan? Kayak gitu. Caranya tuh seperti di Papua juga. Gimana sih caranya menyelesaikan? Terus di Timor Leste, ini di buku ini ada semua gitu. Di Timor Leste, bagaimana caranya negara ini menyelesaikan masalah di sana gitu. Dengan cara, ya mungkin teman-teman nanti bisa baca buku ini. Ada part yang kita sedih sih ngelihat itu ketika orang yang pergi berziarah kubur nih. Iya. Berziarah kubur datang. Terus mereka namanya di kuburan ya, maksudnya itu kan dipagarin nih kuburan itu kan dipagarin, ada lokasi gitu loh. Gitu. Terus tentara datang jedar. Itu orang ditembakin tuh situ. Terus nanti ada ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat di buku itu, perempuan yang lari, yang lari dengan keadaan telanjang. Masa iya sih gitu. Hal-hal semacam itu. Jadi itu begitu caranya negara menyelesaikan masalah gitu. Kalau kita tarik sekarang, ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang semisal? Oke. Gitu. Dan memang betul ya, maksudnya seperti yang dibilang tadi terkait dengan Orba gitu ya guys, itu tidak akan henti-hentinya kita bahas karena dia mencakup segala hal gitu, segala sisi bisa kita bahas. Dan terkait dengan relevansi ya saya juga setuju gitu. Ada relevansi yang begitu kuat masih hadir gitu terkait dengan represi yang diberikan oleh negara kepada kita sebagai warga negara biasa gitu. Ada banyak tekanan-tekanan yang ya tentunya berfungsi untuk menjaga kestabilan, yaitu ya untuk rezim itu sendiri sih. Mungkin kita akan beralih ya kepada teman-teman, yaitu kita akan mendengar tanggapan dari teman-temannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tanggapan sejauh ini tentang isu yang kita bahas, yaitu buku Mereka Hilang Tak Kembali, atau mungkin terkait dengan Orde Baru atau relevansinya? Boleh teman-teman menanggapi atau bertanya gitu ya, boleh ya? Silakan. Enggak, aman aja. Kita berdiskusi mungkin. Kita diskusi. Iya, kita berdiskusi. Mungkin ada yang kurang. Saya masih takut dengan metode itu kan, karena saya merasa tidak berani, ya. Silakan Mbak, mau? Belum bebas sebelum bicara. Tidak apa-apa. Ternyata saya takut enggak. Oke. Silakan berkomentar, nggak mesti boleh komentar ya. Terkait dengan hal ini gitu, menarik bukunya atau apa gitu, boleh. Silakan. Siapa? Bagian sini deh. Semoga videonya tidak menghadap ke sini ya. Enggak, kan sudah kesini kok dia. Kami siap. Oke. Sebenarnya kan dari pernyataan saya sudah sudah membuktikan bahwa ketakutan itu masih ada kan. Oke. Iya, karena saya pulang jauh malam ini gitu ya kan. Berbicara tentang Orde Baru ya, mohon maaf saya nggak buka masker ya karena saya dalam kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Saya kan lahir tahun 89, jadi saya masih merasakan Orde Baru gitu ya. Jadi kelas 1 itu nyawa saya, kesadaran saya sudah ada gitu. Jadi saya sudah tahu, saya masih bermain-main gitu ya. Saya masih bersenang-senang, saya masih dapat makanan tambahan gitu kan di SD. Jadi menurut saya memang
zaman itu memang enak banget gitu ya menurut pendapat saya. Oh kan kami anak-anak gitu, jadi kami menikmati hidup dengan indah gitu ya, cari mainan gitu, belanja dengan harga murah dengan nilai uang Rp1 gitu ya kan. Dan memang enak sekali gitu sampai terjadi 98 saya menemukannya gitu ya. Dan pertama kali saya membaca buku tentang Soeharto itu adalah 100 dosa Soeharto gitu ya. Iya 100 dengan tidak dijabarkan panjang, memang hanya 100 dengan beberapa kalimat-kalimat. Dan di situ saya membaca, kalau tidak salah waktu itu masih dalam kondisi semacam itu, saya membaca, masa sih gitu kan, kok bisa sih gitu, sampai saya, namanya anak-anak kita percaya sama buku gitu ya kan. Wih benar nih, mungkin sampai ada demo gitu ya kan. Terus saya bilang disitulah kesadaran saya tentang politik itu terbuka, sampai saya nonton Soeharto itu menyatakan dirinya mengundurkan diri gitu. Itu masih lekat sekali di ingatan saya. Saya nontonin orang-orang yang pergi ke DPRD gitu kan, kemudian lari ke dalam rumah dan kami dalam kondisi takut, kami anak-anak gitu kan. Nah setelah masa itu perubahan terjadi, dan dinamika kehidupan perpolitikan kita kan saya nggak terlalu merhatiin, kita anak-anak, masih anak-anak. Tapi ketika saya membandingkan zaman saya masih kecil itu memang enak sekali gitu. Itu lebih anak-anak, dari lebih membahagiakan daripada setelah zaman reformasi yang demo-demo melulu gitu kan. Setiap hari demo, belum selesai 5 tahun sudah turun lagi presiden kan gitu. Terus yang kami lihat sebagai anak-anak gitu ya kan, saya bilang kok turun-turun terus presiden ini ya, demo-demo melulu ya orang-orang ini gitu. Seperti itulah sebelum kesadaran tentang hal-hal semacam itu terjadi gitu. Nah tapi menilik dari buku yang di sana, saya kan belum membaca dan saya suka sekali dengan MC-nya hari ini. Saya terkesima betul karena pertanyaan Anda ya ya pertanyaannya tajam dan menukik sekali, sehingga jujur saja suasana malam ini menurut saya amat sangat mencekam gitu ya. Dan saya merasa jujur saya merasa bahwa saya harus bersiap pulang secepat mungkin gitu ya kan, saking sudah hawanya ini Masya Allah gitu ya. Saya sudah takut duluan, ini dari tadi saya lihat jam, sebenarnya ini jam berapa ini harus pulangnya gitu kan. Padahal jam 9 itu masih berani lah saya pulang, tapi karena saya tuh menyekam ini, jangan-jangan ada polisi nih di sana gitu ya kan. Terlebih lagi kan ini di sosial media disebar luaskan gitu ya kan. Jadi saya deg-degan sendiri gitu. Apalagi saya sudah tua, realitas kehidupan lah yang saya pikirkan gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan saya gitu. Kita tahu kan sebegitu mencekamnya, dan seperti saya bilang tadi, saya sendiri untuk berbicara pun masih dalam kondisi was-was gitu. Nah menurut pendapat kalian dengan situasi semacam ini gitu kan, kita tahulah Orde Baru itu demo sebesar semacam 98 itu sulit sekali akan terulang kembali. Sulit saya bilang ya, terlebih reformasi. Dan saya menyadari bahwa revolusi kemarin tahun 98 itu kemungkinan kecil terjadi karena benturan ideologi. Ada yang mau ideologi kayak begini, ada yang mau ideologi kayak begitu. Jika misalnya kalian berpikir situasi saat ini mirip-mirip dengan tahun Orde Baru kemarin gitu kan, dan kalian sudah mempelajarinya kan, saya bilang kalian ya karena mungkin teman-teman yang lebih muda gitu, kalau saya masih berpikir ingin cari uang gitu ya kan. Iya, realitas kehidupan emak-emak gitu ya, ngomongin dapur gitu, tapi saya tetap ingin mensupport pemuda gitu ya kan. Bagaimana cara kalian misalnya merekonsiliasi betapa banyak sekarang kita sudah mulai perang pemikiran, perang ideologi gitu kan. Ada yang mau ideologi ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke timur, atas, bawah gitu ya kan. Dan kalau misalnya teori 98 sebagai acuan kalian mencontoh, ada hal-hal yang harus dievaluasi supaya dia menjadi revolusi kan ke depannya gitu kan. Pendapat kalian bisa terjadi nggak itu?
dengan perang ideologi yang semacam ini gitu kan, mempersatukan, ayo dong revolusinya semacam ini aja gitu. Maaf ya agak menukik, tolong jangan di syuting, terima kasih. Langsung mau dulu atau ditampung dulu? Apa yang lanjut aja, Pak? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Banyak poin menarik lah tadi yang saya dapat ya dari penyampaian dari Bang Ziki sama Bang Nesta ya, Nesta gitu. Cuma ada satu poin yang cukup yang menarik lah di antara semua poin yang disampaikan tadi, terutama yang disampaikan Bang Nesta terkait kenapa sih di 98 itu kita pakai apa namanya? Pakai kata reformasi bukan revolusi gitu yang tadi sempat ditanyakan sama Bang Nesta. Saya ada sedikit ada punya jawaban pribadi lah gitu. Kenapa sih pada akhirnya kita pakai reformasi bukan revolusi? Dan mungkin ini pendapat yang jangan terlalu dianggap serius lah gitu ya. Ini pendapat saya yang mungkin juga nggak punya dasar yang kuat gitu. Tapi ini pendapat saya gitu. Subjektif lah gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa ya benar memang di reformasi itu kita cuma mengganti pucuk gitu, tidak sistem. Nah pertanyaannya kenapa sistemnya nggak ganti? Karena menurut saya 98 itu bisa terjadi, mungkin juga nyambung sama pertanyaan dari Mbak Dita, itu bisa terjadi karena tetap karena ada dukungan dari militer. Itu pasti mau nggak mau itu ada gitu. Dan ini juga pandangan pribadi saya, kenapa pada akhirnya banyaklah kan gerakan-gerakan yang di reformasi ini yang kita ngerasa kayaknya gerakan ini bakal bisa merubah sistem nih, kayak contoh ya kayak kemarin pas Agustus lah gitu. Tapi kan pada akhirnya kita ngelihat pada akhirnya saya katakan tidak berhasil lah gitu. Lagi-lagi kenapa menurut saya nggak berhasil? Karena nggak ada dukungan militer itu gitu untuk ngerubah itu. Karena lagi-lagi saya ngerasa ya negara kita ini itu adalah negara yang memang dikuasai oleh dua entitas lah gitu. Pertama militer dan ekonomi lah, bisnismen lah gitu. Nah kalau di antara dua entitas ini nggak ada yang istilahnya itu terketuk lah hatinya juga ingin perubahan, saya rasa kita sebagai sipil tuh susah gitu untuk benar-benar merubah sistem yang ada kayak gini. Makanya akhir-akhir ini saya lagi baca, pengen lagi dalam ini buku-buku memang yang lagi menyoroti ya, mungkin beberapa teman-teman yang ikut teman bincang buku tahulah di dua sesi terakhir itu saya memang lagi baca buku-buku tentang jenderal-jenderal militer di Orba gitu. Dan terakhir itu saya lagi pengen baca karangannya David Jenkins namanya, itu yang dia menyorot jenderal-jenderal yang ada di Orde Baru, dan ternyata banyak jenderal-jenderal di Orde Baru itu saling sikut juga gitu. Jadi nggak semua jenderal yang nurut ke Soeharto itu ya mereka nurut gitu. Dan itu juga kenapa saya bilang susah kita bisa merubah sistem ini kalau nggak ada dukungan militer gitu. Dan saya rasa juga 98 lagi-lagi pasti ada lah, walaupun mungkin masa sipil waktu itu nggak kerja sama secara langsung dengan militer, tapi pasti ada jenderal-jenderal yang secara personal nih istilahnya itu bersimpati dengan gerakan 98 yang secara nggak langsung kalian boleh nih gitu melengsarkan Soeharto gitu secara nggak langsung. Jadi itu sih saya ngerasa, karena juga mungkin teman-teman bisa kasih saya jawaban juga, kira-kira ada nggak sih revolusi di dunia ini yang itu nggak ada campur tangan militer sama sekali gitu. Tadi saya baru cek dan ini masih dangkal banget ya, mungkin teman-teman ada pengetahuan lain lagi. Revolusi Prancis itu kan kalau nggak salah aktornya Napoleon Bonaparte ya. Dan kita tahu kan Napoleon Bonaparte itu seorang jenderal militer gitu kan. Itu sih yang saya kerasa, yang balik ke pernyataan awal tadi itu, kita susah merubah sistem negara ini karena tadi itu pertama negara kita memang dikuasai oleh dua entitas tadi, bisnismen dan tentara. Dan lagi-lagi kalau kita mau merubah negara ini ya mau nggak mau saya rasa harus ada salah satu dukungan lah gitu dari dua entitas itu biar kita bisa
merubah sistem negara kita lagi. Itu sih pendapat yang ya kalau saya katakan pendapat ngawur lah, jangan terlalu anggap serius lagi, karena saya juga ngerasa saya belum punya sumber yang terlalu valid, tapi ini saya rasa saya penting untuk lontarkan karena saya ngerasa ini ya menarik dan ini waktu yang pas lah gitu saya untuk lempar, karena secara topik pembahasan tempatnya pas gitu, masuk juga. Terima kasih. Dua dulu dah. Sesi kedua. Oke, sesi kedua. Sesi pertama dulu. Oke, jawab dulu, boleh. Saya mau jawab duluan. Siapa? Saya? Ya, Duluan? boleh. Oke. Jadi ini menurut saya gitu ya, intinya sih tadi gimana sih pemuda gitu ya beradaptasi lah intinya gitu ya dengan situasi ini, dan bagaimana cara mempersatukan gitu kan. Kalau saya sih konkret maksudnya gini ya, kita harus balik lagi ke pendidikan sebenarnya. Karena gini, tahapan kita mau bilang tahapan intelektual atau apa ya, maksudnya tahapan kita sebagai masyarakat atau orang terpelajar gitu ya, tahapan tertinggi kita itu kita memahami, kita mengerti politik. Itu bagi saya ya, ketika pemahaman kita sudah mencapai kita mengerti politik, disitulah dia puncak apa namanya intelektual gitu loh, ketika kita bisa memahami politik itu. Jadi bagaimana pendidikan kita bisa nggak sih mengantarkan orang-orang kita ini mengerti apa itu demokrasi, kesadaran politik itu bisa nggak kita mengerti itu gitu. Ketika kita tidak bisa mengerti itu, sampai kapanpun kita sulit itu mau ngomongin bersatu kayak gitu. Harus balik dulu ke akarnya gitu. Karena kesadaran politik itu ya kayak tadi saya maksudnya itu puncak gitu ya. Kesadaran politik itu ketika kita sadar akan politik, itu puncak dari intelektual. Kita bernegara itu kita mengerti bagaimana cara berpolitik gitu. Itu sih kalau dari saya. Gimana, ada tambahan nggak? Nambah dikit ya mengenai pertanyaan pertama tadi. Melihat situasi ekonomi politik negara, mahasiswa pemuda yang hari ini apatis, oportunis terhadap situasi yang terjadi, bisa nggak kita revolusi gitu? Bisa sih kita merubah satu sistem hari ini dari ya sederhananya sistem yang nggak baik menuju sistem yang baik lah. Pertama yang harus kita lakukan, baca, terus diskusi, aksi, dan evaluasi. Kenapa kita harus membaca dan mendiskusi dan aksi? Karena ada hal yang harus kita pahami lebih dalam dan ada pekerjaan yang harus kita laksanakan. Dan evaluasi berbicara tentang kegagalan-kegagalan yang terjadi. Di sejarah-sejarah peradaban masyarakat dunia, berbicara revolusi, tadi revolusi Prancis, revolusi Uni Soviet, Rusia, revolusi Kuba, itu terjadi karena apa? Pertama, sistem yang selalu menghisap dan menindas rakyat. Dan lama-kelamaan rakyat mulai membaca situasi yang terjadi dan mulai mendiskusikan. Sampai kapan kita harus begini? Sampai kapan kita harus dihisap oleh orang-orang yang seperti ini? Akhirnya melakukan aksi dan evaluasi. Ternyata ideologi A aksi tentang iklim, ideologi B aksi tentang pendidikan, ideologi C aksi tentang penggusuran dan sebagainya. Akhirnya kita evaluasi lagi. Kenapa kita nggak bisa menyatu? Ternyata kita nggak menemukan satu masalah multisektoral yang harus kita satukan. Kalau untuk menyatukan ideologi itu susah. Melainkan kita harus menyatukan masalah-masalah yang membuat kita merasa ternyata kita harus seperti ini, ternyata kita harus mendapatkan keadilan sebagainya. Itu yang akan kita laksanakan secara bersama. Dan saya nggak akan mengatakan ini tugasnya mahasiswa, ini tugasnya buruh, tani, nelayan, tapi ini adalah tugas kita semua. Karena berbicara revolusi itu melawan sistem negara hari ini. Apa sistemnya? Itu sistem kapitalisme. Lawannya menggunakan cara apa? Menggunakan cara persatuan perjuangan kelas itu.
Ketika semua orang udah kumpul, ketika semua orang udah menginginkan cita-cita bersama dan siap untuk melawan negara, maka revolusi itu akan terjadi. Karena revolusi itu adalah melawan negara, melawan satu sistem hari ini yang membuat kita selalu miskin, selalu menjadi budak, dan kerja nggak mendapatkan upah yang layak. Itu sistem hari ini. Sistem yang membuat kita merasakan hal-hal yang nggak membuat kita nyaman hari ini. Itu kalau berbicara tentang revolusi dan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menuju revolusi itu. Karena revolusi pekerjaan yang sangat berat. Dan ketika udah dilaksanakan dan revolusi terjadi, yakin dan percayalah kita akan merasakan yang namanya hal-hal positif itu. Walaupun ada beberapa negara yang udah revolusi tapi masih gitu-gitu aja. Dan kita akan mengupayakan mengevaluasi kenapa mereka itu terjadi seperti itu dan kita maunya apa sebenarnya ketika udah revolusi. Mungkin itu sedikit dari saya. Oke, sangat menarik. Sesi 2. Oke, kita buka sesi 2. Adakah teman yang ingin menanggapi? Mantap. Ayo, fight. Ya. Sampai subuh nih. As. Ya, cek. Ini kan bukan mic. Ya, tapi rekam. jadi kalau kita diskusi masalah hal-hal yang memang ditakuti sama rakyat hari ini, itu saya akan mengembalikan bahwa pemikiran kita hari ini, perlawanan ini kan ada selalu dua musuh. Musuh kita itu yang sekarang itu adalah senjata dan uang. Kalau di zaman dulu itu adalah bangsawan dan cendekiawan. Di zaman dulu orang-orang bangsawan dan cendekiawan itu adalah orang yang bisa mengatur semua roda kehidupan. Kaum feodalistik. Kemudian di saat sekarang, di saat kapitalisme di kehidupan kita yang sangat kapitalistik hari ini, musuh kita hanya dua, yaitu uang dan senjata. Dan inilah yang digunakan oleh rezim-rezim kita di beberapa tahun, di beberapa dekade terakhir. Ya, dari pasca revolusi, kita mau belajar dari revolusi Bolshevik, Menshevik di Perancis dan lain-lain. Ada hal yang memang kita lupa ternyata kita berbicara hari ini ketika kita ngomong masalah perlawanan ataupun perjuangan. Memang benar kita berlawan pertentangan kelas, perjuangan pertentangan kelas dan lain-lain. Tapi adakah kita akan membicarakan tentang kita lupa bahwa mengakomodir musuh kita bersama ini siapa? Yang di sana mungkin teman-teman mungkin pernah lihat tren di sana Allahu Akbar, di sebelah Allahu Akbar gitu. Ketika aksi. Ini kan kita bingung bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa musuh kita. Apakah hari ini masyarakat miskin, kota, buruh, tani, nelayan dan lain-lain itu musuhnya adalah negara? Kalau kita berbicara dalam buku Revolution for People itu dibilang bahwa negara itu kan atas manifestasi atas dasar kebutuhan rakyat. Berarti musuh kita bukan negara, tapi nggak tahu kalau kita mau lebih dalam lagi kita mau mendiskusikan apakah kita butuh negara gitu. Nah, hari ini kita berbicara lagi kemudian bahwa ketika rakyat hari ini menjerit misalnya, siapa yang punya tanggung jawab? Apakah pemerintah? Apakah negara? Di sebelah rumahnya itu kemudian terdengar suara piring kelaparan gitu. Tapi di sebelah rumahnya penuh dengan beras di rumahnya, dengan lauk-lauk yang enak. Apakah kita akan salahkan negara dan pemerintah? Yang harus kita bicarakan ini adalah sebuah sistem. Ini sistem yang sengaja didesain, ini by design semua. Dan tidak ada satupun sebuah ideologi yang mampu menyelesaikan itu sebenarnya. Kecuali ideologi itu bisa dibawa dalam sebuah lajur kemanusiaan. Emang kapitalisme bisa dibawa ke lajur kemanusiaan? Ya nggak bisa, karena kapitalisme selalu akan ada yang dia korbankan. Tetapi
kalau kita berbicara revolusi, yang kita korbankan itu hanya satu juga. Kita mau merevolusi hari ini, kita harus siap-siap menenteng senjata, Pak. Tani itu harus siap ngangkat senjata. Dan kita harus membunuh, kita harus membredel orang-orang yang hari ini kaum-kaum zalim. Dan saya percaya bahwa di Islam pun diajarkan kita begitu. Saya percaya bahwa Islam itu adalah Islam agama perlawanan. Kita harus melawan orang-orang zalim. Tapi apakah kita harus membunuh juga gitu? Selama kita bisa mendialogkan dengan baik. Nah jadi kalau kembali ke di masalah buku dengan judul Mereka Hilang Tak Kembali itu, hari ini teman-teman ini hanya bernostalgia dalam kata-kata, bernostalgia dalam narasi perjuangan. Di sana mengaku keren dikatakan sebagai aktivis perjuangan rakyat. Di sebelah sini juga mencari panggung untuk dikatakan sebagai aktivis rakyat. Tetapi kita nggak tahu bahwa sisi nilai-nilai perjuangan kita itu ternyata semakin kesini semakin terkikis. Siapa yang bisa menjamin kita hari ini kita berbicara tentang buku yang sangat bagus, kita berbicara yang sangat progresif, tapi siapa yang bisa menjamin kita ketika kita mau berbicara skala ekonomi kita pribadi? Apakah kita mau menanggalkan itu? Ya kan? Nah, hari ini itu yang di pemikiran saya itu yang selalu membuat saya nggak bisa tidur. Mungkin kawan-kawan di depan mungkin yang pernah berdiskusi dengan saya adalah orang yang tidak bisa tenang tidur hari ini. Kenapa saya pengen mati muda gitu? Karena ya kondisi yang hari ini begini nih. Ya bukan berarti mati muda itu adalah sebuah sikap pesimis ya, tapi kita harus perlu sebelum raga kita yang mati, kita harus berani bunuh kelas. Siap nggak kawan-kawan untuk bunuh kelas? Di rumah mungkin kita dikatakan sebagai bangsawan, di rumah kita dikatakan sebagai orang kaya, tapi kita harus siap-siap mengatakan diri kita mati kelas. Berani tidak? Di sini kita ngomong, ya kita mati kelas, kita rakyat miskin, kita pejuang. Tapi sampai rumah, balik lagi, setelan biasa gitu. Dalam artian sebagai orang kaya dan lain-lain. Nah itu sih kalau di saya, kenapa mungkin tidak ada pertanyaan, tapi saya ingin memberikan sebuah statement dari saya, karena ini sangat penting untuk menjadi bahan pendiskusian kita secara pribadi. Kalau mungkin kawan-kawan saya selalu bilang, jangan pernah bawa tanda tanya pulang, tapi kalau saya, silahkan bawa tanda tanya untuk pulang. Karena lebih baik berdiskusi dengan kepala sendiri dan hati nurani, supaya itu bisa dibawa dalam diskusi-diskusi besar. Sekian dan terima kasih. Keren. Oke, aku mau bertanya ya. Sederhana sih sebetulnya. Tema buku ini tadi saya nggak tahu ya. Saya baca kata pengantarnya, memang ini ditulis atas respon terhadap pernyataan Fadlizon kan ya, yang cenderung menyangkal fakta-fakta sejarah gitu yang diyakini oleh banyak orang. Dia sangkal semua, tidak ada pembantaian, tidak ada pemerkosaan. Tapi buku ini justru membantah semua itu dengan data-data yang dari berbagai sumber gitu ya, dari koran-koran lama dan segala macam. Aku sebetulnya kalau pakai istilah itu tadi sebetulnya nggak ada istilah nostalgia, karena merawat ingatan itu sebetulnya tugas suci gitu karena kalau kita maksudnya kayak kalau kita tidak belajar sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri gitu, repeat itself gitu kan. Artinya kalau kita tidak belajar sejarah, berarti apa yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi juga kepada kita. Kan begitu intinya. Itu buku ini seperti itu, sepertinya poinnya gitu. Nah, pertanyaanku sekarang adalah, teman-teman ini kan rata-rata generasi 20-an ya gitu ya, 20-an. Jadi generasi yang bisa dibilang masih kecil pada masa Orde Baru gitu. Tapi kalian terkena dampaknya gitu. Maksudnya kayak cara-cara Orde Baru apa istilahnya ya? Cara-cara Orde Baru apa istilahnya ya? Menutup keran kebebasan itu salah satunya itu kan lewat lewat apa istilahnya, kerja-kerja hegemoni lah gitu ya. Kan kalau perbedaannya dominasi itu kan memang kekerasan fisik
gitu ya. Jadi cara aku membungkammu memang dengan fisik, kamu jangan macam-macam. Saya pukul kamu, tapi kalau hegemoni ya lewat pikiran. Kan begitu. Nah, Orde Baru kan 32 tahun itu cuci otak orang Indonesia. Gitu. Waktu itu belum ada media sosial. Wajar kalau orang-orang tua bilang bahwa pada masa Orde Baru enak karena mereka nggak ngerti, nggak nonton televisi juga nggak berani nampilin bagaimana tentara kita menembaki orang Timur nggak berani. Nah, menurutku dengan adanya buku ini tuh semacam tugas yang mulia gitu untuk generasi kalian. Nah, pertanyaanku adalah kenapa kesana Maria? Pertanyaanku bagi generasi kalian atau kalian misalnya ya, sepenting apa sih generasi kalian harus memahami sejarah ini lagi? Kayak gitu. Jadi kan ini kan agak sedikit kontradiktif ya. Maksudnya dulu itu orang kemudian berlomba-lomba untuk mencari kebenaran, mencari informasi untuk diolah apa sebetulnya yang terjadi. Seberapa besar penindasan itu terjadi. Tapi ketika sekarang di masa informasi begitu membanjir kayak gitu kan. Terus apa gitu? Apakah pada akhirnya itu kita menjadi sadar juga. Kan dulu orang mencari kesadaran itu dengan mencari informasinya. Sekarang dengan banjirnya informasi kita tahu tentang kekerasan Orde Baru, apakah ada perubahan juga? Kan gitu. Jadi kayak ada yang salah. Jadi kembali ke pertanyaanku, untuk generasi kalian, apalagi yang teman-teman yang bertiga di sini, penting nggak sih generasi kalian membaca sejarah? Penting nggak sih perlu memahami soal-soal gini gitu? Sederhana banget. Terima kasih. Silakan, saya mau jawab duluan. Duluan. Atau saya mungkin duluan. Ya. Oke. Saya pengen jawab ya. Oke. Udah baca juga ya? Udah baca. Oke. Jadi saya secara pribadi ya, saya itu kalau dibilang tadi nostalgia, ya ada beberapa orang ya silahkan saja boleh mengatakan itu nostalgia. Tapi bagi saya pribadi, kita itu bisa melihat apa ya istilahnya struktur atau sistem yang terbangun dengan begitu megahnya ya bagi seorang Pak Soeharto gitu. Jadi kita bisa melihat berbagai dinamika sosial gitu. Kita bisa belajar dan istilahnya ya seperti Bang Ded bilang gitu ya, history will repeat itself gitu. Kita jadi punya apa ya istilahnya senjata lah, alat gitu. Ketika kita misalkan tidak lagi peduli gitu, abai dengan suatu isu-isu yang sudah dijelaskan di sini gitu. Kalau kita mengabaikan hal ini maka hal ini akan terjadi begitu. Jadi kita istilahnya punya secara idealnya gitu ya. Buku ini ketika misalkan bisa dipasarkan dan orang istilahnya membacanya secara ideal ya tentunya hal-hal yang telah terjadi di sini itu tidak akan terjadi gitu. Jadi orang-orang punya kesadaran yang sama gitu. Sehingga menurut saya pribadi sistem politik yang ada di Indonesia itu sendiri pun akan bisa berjalan dengan semestinya gitu ketika ada kesadaran yang sama. Jadi itulah urgensinya kita misalkan membaca sejarah gitu ya. Istilahnya kita tidak hanya merawat ingatan terkait dengan fenomena-fenomena atau event-event yang terjadi di masa lampau, tapi juga kita memunculkan kritisisme di dalam benak kita. Gitu aja sih saya. Ya, saya akan menjawab ya sedikit lah tambahan mengenai sejarah Orde Baru yang dipahami oleh orang pada masanya dan kita di tahun 2000-an ke atas terus berbicara penting atau tidaknya. Menurut saya ini sangat penting gitu. Kenapa sangat penting? Bagi saya di buku ini yang berjudul Mereka Hilang Tak Kembali, ini adalah gambaran secara umum yang dilakukan oleh Orde Baru bahwa orang-orang yang dipenjara, dijadikan tahanan politik, terus dibunuh dan sebagainya nggak akan kembali lagi gitu. Terus berbicara di zamannya kita, kenapa kita harus memahami ini supaya hal-hal ini nggak terjadi lagi di zaman kita. Dan bahkan terjadi juga. Dan kenapa hal itu terjadi? Pertama, tadi saya sampaikan hari-hari ini kayak mahasiswa yang memiliki waktu 24 jam untuk belajar, berdiskusi dan membicarakan perjuangan, dia nggak memanfaatkan itu. Nggak memanfaatkan. Sehingga
upaya-upaya pembungkaman, upaya-upaya kriminalisasi itu tetap dilakukan oleh rejim. Kenapa? Mereka memandang kita masih lemah hari ini, belum rapi, belum tertib, dan belum melakukan kerja-kerja pengorganisasian, sehingga hal itu terjadi lagi. Dan saya hari ini mengharapkan sesuatu yang sangat baiklah yang saya katakan, yaitu kita harus melakukan hal-hal bagaimana saya sebut tadi. Pertama, baca, diskusi, aksi, evaluasi untuk lebih memahami kontradiksi kelas hari ini. Ketika di bagian pesisir digusur, bagian kota dimiskinkan, bagian desa dirampas haknya dan sebagainya, apa sih yang harus kita lakukan? Melainkan kita kan harus turun ke situ, memahami dan mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. Begitupun dengan yang diajarkan di buku ini. Makanya saya mengatakan ini sangat penting gitu, untuk memahami ini dan memahami kontradiksi kelas, supaya di kita nanti, bahkan di anak kita, mungkin cucu kita semua, nggak merasakan hal yang sama. Dengan cara tadi yang disampaikan oleh beberapa kawan kita, kita harus membicarakan perjuangan dan membicarakan revolusi, mengangkat senjata, melawan rejim anti rakyat, melawan rejim yang membunuh rakyat. Itu hal yang sangat perlu bagi saya. Karena berbicara revolusi, revolusi itu adalah jalan yang harus dicapai, sekalipun itu menggunakan jalur pembantaian, jalur kekerasan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tetap mengupayakan itu. Mungkin itu sedikit dari saya mengenai pertanyaannya. Silakan Bang Zik, boleh jawab langsung. Oke. Gimana generasi sekarang gitu ya memahami ini, dan seperti apa sih kita membaca sejarah lagi gitu. Tadi saya udah sempat jelasin juga ya, gimana sih tingkat apa ya suatu masyarakat gitu ya ketika memiliki kesadaran politik gitu. Itu. Dan salah satu caranya gitu ya dengan kita mencapai titik itu gitu loh, tingkatan itu pastinya membaca sejarah, dan sejarah itu apa ya, itu hal penting sebenarnya untuk kita tahu, kita baca, dan dengan dengan melihat generasi yang sekarang gitu ya. Mungkin kita kalau baca buku-buku sejarah ya, yang tulisan-tulisan lama misalnya, kan itu kadang kan menggunakan bahasa akademis seperti itu kan, dari penggunaan bahasanya gitu. Tapi generasi sekarang ini sudah bergeser gitu, dari yang dulu apa ya, mungkin yang serius-serius gitu kan. Kalau sekarang ini sudah agak bergeser gitu, ketika kita sudah mengenal teknologi, berarti pendekatan sejarah itu pasti harus beradaptasi lah gitu. Bagaimana memperkenalkan sejarah itu supaya kita bisa sampai tingkatan tadi, level tadi, punya kesadaran politik gitu. Terus melalui buku ini gitu ya, kita mengenal sejarah itu dengan mudah gitu. Kita lihat misalnya latar belakang penulisnya pun usianya ya, maksudnya masih usia akhir milenial gitu loh, atau awal Gen Z gitu loh. Jadi mereka menulis ini dengan narasi-narasi yang kalau kita generasi sekarang membaca ini, kita akrab gitu loh, kita bisa mudah memahami sejarah kayak gitu. Terus lagi-lagi misalnya tentang generasi, ya memang kita harus beradaptasi gitu, harus beradaptasi, dan buku ini meremajakan itu gitu loh. Bukan apa ya, kita merawat ingatan itu loh. Bagaimana cara kita merawat ingatan itu kalau bahan-bahannya gitu ya tidak beradaptasi gitu dengan perkembangan zaman. Misalnya kalau kita mau beradaptasi, kalau kita tidak beradaptasi, misalnya generasi sekarang mau enggak sih baca buku-buku sejarah, penelitian kayak gitu, mau enggak gitu loh. Sedangkan kita tahu misalnya sekarang gimana sih tingkat kefokusannya anak-anak sekarang gitu, ketika sudah dapet gadget gitu, sudah ada media sosial, pasti berubah. Harus ada pergeseran gitu, harus ada cara kita beradaptasi, dan salah satu caranya
ya dari buku ini gitu loh. Dia berhasil beradaptasi gitu loh. Dia berhasil mengajak kita loncat selangkah untuk masuk ke generasi selanjutnya gitu. Yang sebelum-belumnya juga mungkin ya, ini sepengetahuan saya aja ini ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu gitu. Jadi sepanjang pembacaan saya tentang sejarah atau mempelajari Orde Baru gitu ya, buku ini salah satu yang saya ini dia merangkum semua gitu loh. Belum ada buku yang saya baca yang merangkum kejadian-kejadian sebanyak itu di satu buku gitu. Belum ada. Dan tapi dia merangkum itu, maksudnya kalau kita melihat generasi sekarang yang cenderung mungkin untuk membaca hal yang panjang, tebel-tebel gitu mungkin agak sulit gitu ya. Tapi buku ini dirangkum gitu loh. Rangkumannya lengkap. Semua peristiwa dapat gitu loh. Semuanya dapat. Itu bagaimana cara kita merawat ingatan itu. Ya lagi-lagi kita harus beradaptasi, dan buku ini berhasil gitu mengantarkan kita untuk beradaptasi dengan itu sih kalau dari saya. Jadi memang penting sih kita baca. I see. Wah, ternyata kita sudah lama banget berdiskusi nih guys, dan dari buku yang istilahnya tipis untuk sebuah zaman yang panjang gitu ya, dibahas gitu. Sangat menarik lah. Oke, sebelum kita tutup gitu, saya ingin mungkin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan harapan mungkin atau refleksi dari buku ini. Silakan. Oke, sebelumnya hidup rakyat, hidup mahasiswa, salam persatuan. Berbicara harapan ya dan cita-cita ke depannya. Pertama saya ingin mengutip katanya Bapak Pramudia Anantatur. Dia adalah orang yang dijadikan tahanan politik di zamannya Orde Baru. Beliau mengatakan, didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Jadi kata-kata itu mengajak kita semua ketika ada sesuatu yang gak adil, ada pelecehan, penggusuran, terus tani yang gak diberikan akses untuk menikmati hidup yang layak, maka tugas kita adalah melakukan pengorganisiran, mencerdaskan diri secara bersama-sama dan melakukan perlawanan terus-menerus sampai terjadinya perubahan sosial skala besar. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dan harapan terbesar saya untuk kita secara bersama ke depannya. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Bang Ziki? Harapan gitu ya. Iya, harapan. Kalau dari buku ini mungkin harapan atau apa namanya ya, saya mengajak teman-teman untuk harus baca ini gitu loh. Oke. Harus baca ini, dan harapannya supaya teman-teman ayo kita hidupkan budaya diskusi gitu. Ayo kita, maksudnya di komunitas kita teman baca nih, ayo kita datang ke sini, kita berdiskusi, kita cari buku-buku apa yang relevan dengan kita, dengan bagaimana cara kita menyesuaikan dengan generasi kita gitu. Kita cari buku-buku itu, kita diskusikan dia, kita hidupkan dia. Jadi supaya kita bisa, kayak tadi saya bilang gitu, kita mencapai level agar kita mengerti politik tadi gitu loh. Iya. Supaya kita benar-benar hidup yang benar-benar hidup gitu. Kita menghidupkan hal-hal semacam ini gitu loh. Iya. Itu sih. I see. Semangat hidup idealisme. Oke lah ya. Saya pribadi harapannya tentu saja kita sebagai generasi muda, ya tua juga sama aja ya. Kita generasi yang sadar gitu ya. Maksudnya marilah kita istilahnya menghidupi ruangan sosial itu dengan diskusi-diskusi lah. Walaupun memang masih sering gitu orang beranggapan bahwa ya diskusi seperti ini rasanya kurang penting gitu ya. Ya tapi maksudnya marilah kita istilahnya punya pemikiran-pemikiran kritis dan sering membahas tentang hal-hal atau isu sosial yang memang penting untuk dijaga gitu. Well, terima kasih. Satu lagi. Oke. Satu lagi terakhir. Oke. Tentang buku ini. Jadi
kenapa penting gitu ya, sepenting itu. Dan gini, teman-teman kalau bisa kita beli ya, kita punya gitu ya buku ini sebelum entah enggak tahu nih buku ini bakal ada lagi apa enggak gitu. Kita berharap sih sama penerbitnya untuk tetap cetak lagi sebelum ini dibakar. Oke lah ya. Well, diskusi yang sangat menarik, diskusi yang harus kita gaungkan terus. Nggak hanya tentang Orde Baru ya, tapi tentang hal-hal lainnya yang memang perlu kita diskusikan. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir ya. Terus terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Well, sampai jumpa di acara Teman Ulas selanjutnya. Dan terima kasih ya. Oke. Sekian, selamat. Oh, sampai jumpa. Oke, dadah.